بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تنال المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاسمعوا قول ربكم جل وعلا في محكم التنزيل: إياك نعبد وإياك نستعين. Bapak Ibu jamaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita memuja dan memuji Allah, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak terlupa kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama kembali merenungi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah, ayat yang kelima. Yang ayat ini semuanya pasti hafal, anak-anak kita pun pasti hafal insyaAllah. Ayat ini berbunyi: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ayat ini sejatinya sudah sering kita ulas, akan tetapi hadirin, kalau kita lebih menukikkan pandangan kita pada ayat ini, kata per kata, kalimat per kalimat, maka ayat ini sejatinya memiliki faedah yang banyak. Pada pertemuan yang lalu kita mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata iyyaka. Iyyaka na'budu artinya hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat jamaah, mengapa Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan iyyaka, dan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang kata iyyaka ini, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan kata na'budu dengan nun, nasta'in dengan nun. Ya, biasanya dalam bahasa Arab itu na'budu nasta'in artinya kami. Ya, kenapa? Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita lihat dulu apa rahasianya Allah mulai dengan iyyaka. Jamaah, secara tidak langsung
Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita agar selalu mendahulukan Allah, agar selalu mendahulukan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mulai dengan iyyaka na'budu, dimulai dengan ibadah terlebih dahulu, dan dimulai dengan menyebut, dengan memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Ini memfaedahkan kepada kita bahawa dalam segala sesuatu dalam aspek kehidupan kita, hendaknya kita memulainya dengan mengingat nama Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu, mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kenapa Allah ulang iyyaka ini 2 kali? Kalau dalam bahasa balaghah namanya at-tikrar. At-tikrar itu artinya, kalau kata orang akademisi, repetisi, pengulangan. Mengapa kata iyyaka ini diulang oleh Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal bisa saja Allah mengatakan iyyaka na'budu wa nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan meminta pertolongan. Tetapi hadirin, Allah justru mengulang kata iyyaka ini 2 kali, hadirin yang dirahmati Allah. Apa rahasianya hadirin? Ini menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bahwa sejatinya hanya Allah lah yang berhak diibadahi. Satu-satunya zat yang berhak disembah, dan satu-satunya zat yang kita berserah diri kepadanya, yang kita bermunajat meminta tolong kepadanya. Ini faedahnya hadirin yang dirahmati Allah. Allah ulang 2 kali dalam ibadah, hanya kepada Allah kita beribadah. Dalam meminta pertolongan, hanya kepada Allah. Betul, kita bisa saja minta tolong kepada manusia. Betul, kita bisa saja minta tolong kepada anak kita, kepada saudara kita. Tetapi ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau ingin minta tolong, yang pertama kali yang harus dimintai pertolongannya bukan kerabat. Yang pertama kali dimintai pertolongannya bukan saudara, bukan teman, tetapi zat yang dekat dengan kita, zat yang maha perkasa, zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita bermunajat, meminta pertolongan. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sekarang dalam urusan kita sehari-hari, sudah berapa kali kita meminta pertolongan kepada Allah? Ketika kita ada masalah, adakah kita teringat Allah? Adakah kita teringat Allah terlebih dahulu sebelum meminta tolong kepada teman, kepada kerabat, berikhtiar mencari pertolongan? Adakah teringat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah sebabnya hadirin Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu pertanyaan ketiga, kenapa pakai nun? Na'budu, na'budu artinya kami menyembah, nasta'in artinya kami minta tolong. Kami itu dalam bahasa Indonesia untuk sesuatu yang plural. Plural itu apa? Banyak, lebih dari satu. Itu biasanya pakai kami. Atau bisa digunakan untuk satu orang,
tetapi untuk menunjukkan kemuliaan. Dalam bahasa Arab istilahnya dikenal lit-ta'zim. Dhamir nahnu, kata ganti kami itu dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk orang yang banyak, bisa digunakan untuk satu orang, tetapi untuk menunjukkan kemuliaan, menunjukkan kebesaran. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Ya. Lalu dalam ayat ini hadirin, apa maknanya? Apa fungsinya kami dalam ayat ini? Kata sebagian para ulama, kami di sini bisa saja maknanya lit-ta'zim. Kami di sini bisa saja maknanya untuk memuliakan. Kenapa? Karena orang yang beribadah kepada Allah, orang yang istiqamah beribadah kepada Allah, dia adalah orang mulia. Orang yang istiqamah meminta pertolongan kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bergantung kepada Allah, dialah orang yang mulia. Jadi ketika dia beribadah, betul-betul menghambakan diri kepada Allah, betul-betul bermunajat kepada Allah, ketika dia merendah di hadapan Allah, Allah angkat dirinya, Allah muliakan dirinya, Allah muliakan dirinya. Makanya dalam sebuah doa, katakanlah itu doa kunut, ya, doa kunut itu ada disebut lafaznya begini Bapak Ibu, wala yadhillu man walaita wala ya'izzu man adaita. Ya Allah, tidak akan pernah terhina orang yang selalu setia kepada Engkau. Nah, tidak akan terhina orang-orang yang dekat dengan Engkau. Tidak akan terhina orang-orang yang senantiasa beribadah, senantiasa meminta tolong kepada Engkau. Dan tidak akan pula menjadi mulia orang-orang yang menjadi musuh Engkau, orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Engkau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaan seseorang itu hadirin ketika dia benar-benar menghamba kepada Allah, ketika dia benar-benar bermunajat kepada Allah, semakin hidupnya bergantung kepada Allah, maka semakin mulia dia. Semakin bergantung dia kepada Allah, tidak bergantung kepada manusia, semakin mulia. Kalau di hadapan manusia, orang yang bergantung kepada manusia lain, jatuh harga dirinya, jatuh kehormatannya. Tetapi ketika kita meminta tolong kepada Allah, merendah ke hadapan Allah, Allah angkat dan Allah muliakan. Barangkali itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Nasrun minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.